Ya, berarti yang benar. Kamu saja bisa nyalahin di dalam Enggak, udahlah. Saya nggak mau dengerin ngehayalnya kamu, Abdon. Aduh, Abdon ini cuma dari dulu makin tua, cuma pinter mau dongeng. dilayani more. dari dulu kamu nggak kenal. Enggak, saya mah nggak tertarik kelayaninnya. Dia iman aja nggak punya, referensi aja nggak ada, cuma modal congor gitu loh. Saya mah nggak mau saya ngeladenin. Tapi nggak kenal Tuhan, yang kenal kamu nggak bisa jawab. Udah tahu di Al-Quran tertulis. Ya bukan nggak bisa jawab. Al-Quran orang ngomongin Bible belum. Coba bahas dulu. Kenapa Isa Al-Masih disebut Allah? Orang di sini ngomongin tanda beriman, ya tanda beriman itu bisa mindahin gunung, dan itu dibenarkan oleh tafsir Matthew Henry Komentari, itu bukan ungkapan. Betul. Nah sekarang saya mau tanya, kalau kamu pengen debat dengan saya punya iman saya Islam, kamu katanya ngakunya Kristen, saya minta bukti kamu punya iman dulu. Coba pindahin Gunung Ciremai ke belakang rumah saya. Kalau udah terbukti kamu punya iman, baru saya ladenin kamu debat lintas agama. Kamu diam, biar saya gantian. Itu menandakan Yesus mengatakan imannya manusia. Enggak, saya nggak mau ladenin kamu. Saya nggak mau ladenin kamu, kecuali kamu bisa mindahkan gunung, karena terbukti kamu punya iman. Kamu belum punya iman, mending turun dulu gitu. Punya iman, emang kamu punya iman? Bisa mindahin gunung? Ayo jawab. Walah, ini orang nggak hayal aja. Gaduh. Kamu punya iman? Coba. Abdon, kamu tuh kalau datang dalam debat itu selalu cuma bisa ngarang. Pertama itu ya, Abdon itu satu cuma bisa ngarang. Yang kedua, si Abdon itu nggak pernah pakai data, pasti cuma pakai asumsi. Yang ketiga, bisanya cuma out of topic. Data itu. Yang bisanya cuma out of topic. Jadi Abdon Sagala ini memang benar-benar cerminan yang namanya Justin Martyr. Karena saya baca buku The First Apologet ya, di dalam chapter ke-12 ya, itu dijelaskan dalam keimanan Kristen ya, sisi apologetika, ketika dalam keimanan Kristen nih ya, ada yang menyerang menurutnya dianggap menyerang, maka apologetika yang paling baik yakni apa? Jangan pernah menjawab pertanyaannya, bahkan berikan pertanyaan lagi kepada dia sampai dia tidak bisa memberikan pertanyaan juga kepadamu. Yang ke-12. Nah, Abdon cuma bisa melakukan ya apologetika dengan taktis strategi purba ala Justin Martyr gitu loh. Seperti itu. Al-Maidah 72 kenapa Isa disebut kan Allah? Lucu. Coba jawab dulu. Enggak lah, kamu pindahin gunung dulu. Kalau kamu udah bisa pindahin gunung, videoin ke saya ya, baru saya ladenin kamu ngomong gitu, Abdon. Kamu harus merdeka dalam pikiranmu, paham kamu? Masih baca data-data kamu? Masih baca referensi kamu? Itu kitab suci udah ada, Quran. Itu yang kamu bahas. Lah ya, kalau saya bukan pendongeng kayak kamu, Abdon. Sekarang kalau memang bukan pendongeng, saya bukan pendongeng kayak kamu, Abdon. Coba jawab dulu. Kenapa Isa Al-Masih disebut Allah? Saya bukan pendongeng. Kamu punya iman aja nggak bisa buktikan kok kamu punya iman ke saya. Kamu cuma bisa out of topic. Kalau saya malu ya, Abdon loh. Saya malu loh kalau misalkan sekarang kamu punya iman nggak bisa mindahin gunung. Lah, kalau kamu nggak punya iman, kamu nggak layak saya ladenin. Dalam debat lintas agama ya, Abdon ya, itu digunakan untuk orang-orang yang punya iman untuk saling menguji iman satu dan lainnya. Nah, kamu aja nggak punya iman tapi kamu pengen ikut ngomong, kan lucu, Abdon. Harusnya kamu yang membuktikan, bukan kami umat Islam. Karena Islam nggak ada janji-janji kosong seperti itu, Abdon. Dengerin. Saya bukan pemaham baca-baca buku yang buatan orang-orang itu. Enggak, saya nggak mau dengerin saya. Ya kamu karena nggak tahu jawab kenapa Isa Al-Masih disebut Allah. Nggak bisa jawab. Masih disebut Allah. Itu aja nggak bisa jawab kamu. Kenapa Isa Al-Masih disebut Allah? Jawab dulu, siapa yang pintar sini. Pindahin dulu gunung dulu, baru terbu jawab. Abdon sendiri juga belum punya iman kok. Nanti kalau Abdon udah punya iman, baru kita ajak ngobrol. Saya memang nggak ada, tapi saya percaya Yesus. Ya, kalau kamu nggak punya iman ya, kamu milikin iman dulu. Kamu bisa pindahin gunung nggak? Kamu bisa pindahin gunung. Kalau kamu belum punya iman ya, lu ngomongin agama. Abdon. Punya iman, coba pindahin gunung. Kalau kamu punya iman, pindahin gunung. Gimana sih, Don? Kamu dari dulu memang cuma pinter ngomong, Don. Sama di Islam itu nggak ada janji hoa seperti di Bible. Kalau di Bible katanya punya iman itu bisa memindahin gunung. Kalau di Islam nggak seperti itu. Nggak ada janji-janji hoa seperti di Bible kayak gitu. Pade Sugi. Gimana?
Pak De, saya mau tanya sama Pak De Sugi nih. Selama Pak De Sugi lihat Abdon debat ya, pernah lihat nggak Abdon buka referensi gitu? Kayaknya saya belum pernah lihat. Cuma ngayal doang. Nggak pernah, belum pernah sama sekali. Coba Saya Al-Maidah jadi curiga 72 Abdon nggak sekolah gitu loh. Al-Maidah 72 Belum pernah. Al-Maidah 72 Belum pernah. apa artinya itu? Misal Kita makin lagi sebut bahas aja. iman kamu. Lu baca Kalau itu iman kamu itu tolong dijawab dulu gitu loh. Saya jawab ya, saya jawab. Gini Oke, Abdon, saya jawab. kamu Oke, saya jawab. kamu nggak punya iman. Buktiin dulu kamu bisa mindahin gunung. Kalau Saya kamu udah jawab bisa ya. mindahin gunung ya. Saya jawab Kalau ya, kamu saya udah jawab. bisa mindahin gunung, baru saya ladenin kamu ngomong gitu loh. Iya, saya jawab. Saya memang tidak punya iman apa yang dikatakan Yesus. Itu membuktikan Ya manusia kalau udah sudah kamu kufur. tahu diri gak punya Jangan, iman, jangan, kamu jangan, turun. jangan. Di sini tempat Jangan dulu, perdebatan jangan orang-orang yang punya iman. Kamu punya iman bisa ketika mindahin ada gunung. orang yang udah ngaku dia nggak punya iman tapi maksa pengen ikut debat lintas agama, itu sama hal seperti orang ya yang ketika ada orang lagi balapan motor atau balapan mobil, Udah. dia nih jalan kaki dan moyo pengen ikut balapan, yang lain pakai kendaraan dia lari. Itu bodoh namanya, Don. Iman, kamu merasa punya iman tapi tidak bisa mindahin gunung. Kamu aja kamu tidak punya. Betul. Kenapa Isa Al-Masih disebut Allah? Udah Jawab dulu. ambruk logika kamu di situ. Kenapa? Kan lucu. Kamu kan punya iman nih, bisa mindahin gunung. Ini nggak? kita berbicara debat lintas iman gitu loh. Si Iya, Abdon kamu datang nggak punya punya iman iman. pengen ikutan debat, kan lucu. Jadinya kayak Kamu ada punya iman lagi nggak? lomba balap Kamu punya motor iman. ya, lagi lomba balap motor. Lalu si Abdon ini, saya mau ikutan balap motor, saya ikutan balap motor. Tapi saya nggak punya motor, saya lari aja. Kan gitu jadinya, kan lucu. Kamu ya gini loh. Logika kamu udah nggak hancur kenal itu, Tuhan. Abdon. Kamu nggak kenal Tuhan, tapi bicara Tuhan. Kamu nggak kenal Tuhan, tapi bicara Tuhan, lucu nggak? Kamu nggak kenal Tuhan, tapi bicara Tuhan, lucu nggak? Kamu nggak kenal Tuhan, Kamu tapi ya bicara ada Tuhan. aja gitu loh. Data nggak punya gitu loh kamu tuh Abdon. Kalau saya ya nih, saya bisa buktikan Kamu kenal lagi nih ya. Tuhan nggak? Kenapa Kamu saya bisa kenal Tuhan? mengatakan bahwa kalau orang Islam ya, kalau kamu orang kenal Islam Tuhan, tanda ya. beriman itu sangat mudah. Bisa Kamu baca kenal dalam Tuhan, surat beriman Al-Mu'minun, di surat Al-Mu'minun Beriman ya. siapa? Orang-orang Beriman siapa? orang-orang yang beriman itu tanda-tandanya Beriman siapa? satu, yaitu ketika Beriman siapa? ketika dia perdengarkan firman Allah, maka hatinya akan tergetar seperti itu ya. tahu ya Allah. Lalu yang kedua, dia sholatnya akan khusyuk. Itu ada di dalam surat Al-Mu'min ayat 2. Nah, sekarang di dalam Kristen syarat iman tuh berat banget gitu loh. Yaitu apa? Tandanya dia akan mampu memerintahkan gunung untuk pindah dan gunung tersebut akan pindah kayak gitu. Apa arti iman? Nah, Apa arti sekarang iman? ya tolong dibuktikan arti sama iman? saya. Kalau memang kamu punya iman ya sesuai standar kitabiah kamu, maka tandanya orang tersebut bisa mindahkan gunung. Makanya saya perintahkan kamu untuk memindahkan gunung Gantian Gunung dulu. Ciremai ke depan rumah saya atau ke belakang bolehlah. Saya Dan ini meyakini bukan kiasan ternyata. iman saya. Setelah dikatakan di apa namanya dijelaskan di dalam Matthew Henry komentari ya, Iman itu Matius apa 17 ayat 20 itu ya secara harfiah Iman itu apa seperti itu. artinya? Abdul. Iman itu apa artinya? Kamu ngomong iman tapi nggak ngerti iman kamu. Lucu kan? Apa arti iman? Mana bacaan kamu? Dari mana referensi kamu iman? Iman Ayo, dalam coba. perspektif Kristen Nah. itu percaya akan Iman ketuhanan sama. Yesus Kristus, dan ini juga dijelaskan oleh Matthew Henry komentari. Nah, Iman itu kamu apa kalau artinya? memang iya kamu Kristen dan kamu percaya Yesus, coba pindahin gunung dong. Gunung Nggak Ciremai ke bisa. belakang rumah saya sekarang Iman juga. saya Don. nggak ada sebiji sawi, nggak bisa. Tapi saya percaya Yesus. Kamu iman kamu apa? Oke, berarti kamu nggak punya iman kan? Kalau kamu nggak punya beriman. iman, Kalau maka kamu silakan beriman, turun. turun gunung cepat. Karena kenapa? Kalau kamu beriman, Ini hanya perdebatan orang-orang yang punya iman, Don. Gitu loh. Ketika Apa kamu arti iman? ngakui kamu nggak punya Apa iman, arti maka iman? harusnya tahu diri kamu turun. Apa Kalau arti kamu iman? masih maksa juga ingin berdebat, nantinya analoginya Apa seperti arti? contoh gini. Ketika Apa ada arti? lomba balap mobil ya, kamu datang jalan kaki nggak bawa mobil ya, tiba-tiba ngotot pengen ikut Kamu balap nggak- mobil, udah nggak apa-apa, saya mah nggak pakai mobil, jalan pakai nggak mobil saya kenal lari mobil. kan gitu. Itu kan keropok logikanya, Don, yang kayak gitu, Don. Gantian ya. Kalau kita bicara mobil, kamu nggak kenal mobil, aneh kan? Bicara mobil, kamu nggak kenal mobil. Apa arti iman? Coba jawab dulu. Ayo, apa arti iman?
Gak paham kan kamu? Jawab masih aja mintir-mintir. Apa arti iman sesuai dengan Tuhan? Kalau di Kayak Alkitab gitu. ada itu iman. Apa arti iman dalam Quran? Aneh ya, udah dijawab. Ngomong aja kamu bisa ya. Hati Hendri. Enggak, kamu buktikan dulu aja kamu punya iman, Don. Kalau misalkan kamu belum punya iman, saya nggak mau ngeladenin kamu ngomong, Don. Karena gini loh, perdebatan lintas agama ya, itu kan perdebatannya orang yang punya iman ya, bukan orang-orang yang nggak punya iman gitu. Jadi saya nggak ngeladenin orang yang nggak punya iman. Kayak contoh tadi ya, ketika dia nggak punya keimanan akan Tuhan ya, keimanan akan Tuhan. Saya bicara nih keimanan akan Tuhan ya, garis bawahi. Tadi contoh Bang siapa tadi yang jadi ateis itu, Bang Budi namanya? Ya aduh, lupa namanya Bang Wiguna. Bang Wiguna. Ya Bang Wiguna. Nah ketika Bang Wiguna bilang dia ateis, ya saya nggak memperdebatkan apa yang dia pahami gitu loh. Dan dia juga memang nggak mendebat saya, dan saya juga memang nggak mau berdebat dengan orang yang nggak punya iman gitu loh, Don. Nah Kamu jadi punya iman, buktikan apa arti dulu iman? Abdon punya Kamu iman, baru bicara saya ladenin iman, gitu. Apa arti iman? Dari tadi nggak bisa jawab loh. Apa arti iman? Alah. Ngomong iman Udah kan nggak dijawab kenal. atau tidak? Enggak, kalau Abdon Hendri, jawabannya apa ya nilai bahasa Indonesianya dulu waktu di SD mungkin nggak di bawah 5 ya, kayaknya akan sangat memahami kata-kata saya gitu loh. Apa Nah, arti iman? saya tidak akan menanggapi kamu karena kamu belum punya iman, Don. Kecuali kamu sudah buktikan ke saya kamu punya iman, baru apa yang kamu argumentasikan dan kamu tanyakan pasti akan saya jawab. Nah, karena dari awal saya sudah tegas ya, kamu nggak menunjukkan punya iman, dan perdebatan ini hanya untuk orang-orang yang punya iman gitu loh. Apa Nah, arti ketika iman? kamu akui kamu nggak punya iman, ya saya nggak mau ladenin debat dengan orang yang nggak punya iman seperti itu. Apa arti iman? Jawab dulu. Ayo. Abdon tadi udah dijawab apa mau Rizky. Memang Abdon ini dari dulu kayak gitu, Bang Budi, cuma bisa teriak-teriak Matthew ngomong, Henry. berusaha nutupin omongan orang ya, padahal sih ya tapi saya tidak, lebih besar tapi kan ya tidak. suaranya ya ketimbang suaranya Tapi Abdon. tidak, Abdon ini sudah ada peningkatan. Iya, nggak apa-apa, biar Abdon suaranya peningkatan kecil ini. penghayalan, Nggak apa-apa. semakin menghayal saya lihat, semakin menghayal. Itu peningkatannya. iman? Iya, semakin menghayal memang. Jadi kayak gitu loh. Apa arti Nah, iman? jadi gini Abdon, kalau cuma kualitas kamu debat kayak gitu ya, saran saya sih mending kamu urusin dulu aja lah bisnis kamu yang bermasalah gitu loh, biar gak masuk berita nasional Jawab dulu, gitu. biar kita bahas deh. Apa arti iman? Ngomong aja tentang iman. Gitu. Artinya nggak tahu kan? Iya, karena ini masih masuk berita nasional aja nih, ini usahanya Apa Abdon artinya? Seggalan yang bermasalah nih. Ya kenapa emangnya rupanya? Hah? Lah kamu Kenapa aja nggak emangnya? punya iman, saya nggak mau ngeladenin kamu kalau kamu belum punya iman. Kecuali apa kamu arti udah iman? tunjukkan kamu orang beriman, baru saya akan Apa arti jawab iman? pertanyaan kamu. Dari tadi saya tanya apa arti iman, nggak tahu kamu. Udah dijawab Abdon, lu Apa bangor artinya banget apa sih jadi jawabnya? orang. Mana jawabnya? Satu Tadi kali. lu baca aja nih Matthew Hendry chapter 12. Bandel banget sih. Lu Apa baca, arti iman? baca lu. Aduh. Lu baca di Matthew Hendry. Coba Bang Budi, cari yang Kristen yang beriman deh gitu. Ini Abdon udah ngomong dia nggak punya iman. Tapi tapi Kalau yang orang parahnya beriman, yang males Abdong ini, ngeladenin ya. yang parahnya Abdong ini Iya, masih betul. mau dia menuduh dirinya sendiri kafir. Kenapa saya katakan Apa menuduh dirinya artinya? kafir? Dia pertanyakan Al-Maidah ayat 72. Iya. Berarti Isa Masih Allah kan? Ada yang menyembah Isa Masih kan? Tapi kan bagi kamu kafir kan? Nah itu yang kamu pelajari. Tidak, begini Pak Abdong. Di situ menggambarkan Pak Abdong mengatakan diri sendiri bahwa saya ini adalah kafir. Begitu. Iya, betul. Di situ karena di situ mengatakan begini Pak Abdong. Kafirlah Iya. orang yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Berarti Nah betul, itu di pintar situ itu. menggambarkan bahwa Pak Abdong ini kafir. Terima kasih banyak Pak Abdong. Iya, Isa Masih itu siapa? Berarti memang Pak Abdong ini kafir. Isa Masih itu apa? Kenapa disebut Nih, Don, Allah? Satu-satu ya, nggak pantas satu-satu. Don ngomongin agama, orang kamu nggak punya iman Don. Iya. Makanya Iya, jadi benar. wajar Muri Reski mengatakan ngomongin ini aja ya, Don. tidak punya iman karena kamu kafir. Don, ini kamu udah dapat bayaran belum Don? Kamu yang kafir. Dari proyek ini udah dapat bayaran belum Don? Kenapa proyek saya? Kenapa proyek saya? Iya, kenapa itu? Kenapa itu proyek saya? Mau kamu? Hah? Kenapa proyek saya? Udah dapat bayaran? Ya udah, kenapa emangnya? Hah? Bawa saya? Hah? Kenapa emangnya itu? Kamu bawa itu? Udah dapat bayaran? Udah bisa debat? Udah. Kamu mau? Kamu saya mau bagi? Hah? Bicara apa dia lagi Abdong ini kayak burung deus saja ini.
Bukan, saya tanya dia bicara iman. Itu dia tanya iman nggak ngerti. Sudah dijawab, sudah dijawab. Mana pakai dalil mana? Mana dalilmu? Apa arti iman? Dalilmu apa? Ngomong aja bisanya iman Sudah tapi nggak dijawab ngerti iman. tadi. Mana dalilmu? Jawab apa pakai dalil? Udah dijawab. Jangan Udah. ngomong aja. Baca Sudah aja dijawab Matthew tadi. Henry capture 12. Orang lain debat Itu itu bisa modalnya aja dijawab dulu, pindahkan dulu itu. Kalau kita Pindahkan bicara dulu itu iman, dulu. Cek. kalau kita bicara iman, kita harus Oke. ngerti iman itu apa. Kalau bicara mobil, kamu harus tahu Nah, mobil itu kita- apa. Kalau bicara Tuhan, kamu tahu. Dalilnya lu ngomong iman. Apa coba? Tunjukin Gimana dalilmu. dalilnya? Apa arti iman? Ya, lu yang ngeluarin dalilnya, lu menunjukin. Udah gue tunjukin tadi. Ayo. Parah Mana juga. dalilnya? Ayo. teman-teman. Orang di debat itu modalnya 3. Ilmu, iman, dan imun. Dia modal cuma 1, imun saja. Mumun. Saya mumun. Karena arti iman aja nggak tahu, ngomongin iman kan malu kayak gitu tuh. Apa arti iman itu yang dipelajari itu artinya. Itu diketawain tuh sama anak-anak di bawah tuh, sama teman-teman di bawah tuh diketawain. Oh, dijawab lu ngaco Ngomongin lagi. iman, Di- kemudian ditanya apa itu iman nggak ngerti. Lucu. Udah deh. Yang pinteran naik apa? Abdul Udah punya iman belum, Don? Iya, saya punya iman. Abdul enggak kan gini loh, si Pindahkan Abdul ke gunung. si Abdul Pindahkan itu ke gunung. lucu Ternyata gitu. dia punya iman. Pindahkan Iya, ke tapi gunung dulu. Kenapa saya bisa bilang lucu ya Abdul ini lucu? Gantian. Kan- Saya punya karena iman. gini loh, lucunya Abdul itu. Biar saya jawab. Saya punya iman. dia Saya punya iman. mengatakan bahwa dia ini nggak punya iman tapi pengen maksa gitu loh debat lintas agama, kan lucu jadinya. Saya dengerin, saya punya iman, tapi tidak sebesar biji sesawi, masih kecil banget. Makanya saya nggak bisa mindahin gunung. Nggak ada nilai yang lebih kecil dari biji sesawi. Nanti kalau saya tunjukin ayat Bibelnya, kamu nangis lagi. Apa arti Biji iman? sesawi itu udah angka paling kecil, udah gambaran paling kecil. Nanti saya tunjukin ayatnya, kamu mewek nanti. Kamu tahu dari kita apa arti iman? Nih, Tadi nggak tahu kan? Arti iman ya. Apa arti Kamu iman masih dulu? mau ngomong gitu. Iman kamu lebih kecil dari biji sesawi. Biji sesawi itu apa angka arti paling iman? kecil, Don. Dan itu Apa kata arti Yesus juga. Dari tadi nggak Ini bisa ayatnya jawab. nih, bentar. Ngomongin iman tapi nggak tahu arti loh. Malu kan? Nih, lihat nih. pakai Quran dulu. Arti iman itu apa? Nih, Don. Kalau kamu bilang iman kamu nggak ada sebiji sesawi, berarti kamu nggak punya iman, Don. Saya punya Coba kamu iman. buka itu Matius 13 ayat 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi di dalam Matius 13 ayat 32 menggambarkan bahwa biji sesawi itu adalah definisi yang paling kecil. Nah, jadi kalau kamu bilang iman kamu nggak ada sebiji sesawi, berarti itu nol. Berarti memang kamu nggak punya iman, Don. Jadi kamu silakan turun, Don. Arti iman apa? Bisa bilang dulu nggak kamu? Kristus dulu. Anti Apa arti iman? Apa arti iman? Apa arti iman? Kamu punya iman bisa bilang dulu nggak? Raja tekstual. Ngomongin iman tapi nggak tahu arti iman. Penting imun ya, yang penting imun Iman maju. itu apa artinya? Penting imun. Ngomongin iman tapi nggak tahu arti. Oke, saya izin jelasin dulu ya, Bang Budi ya. Gak apa-apa sih, biar Abdul sudah teriak-teriak aja kok, walaupun suaranya kecil ya. Paling putus sendiri tenggorokannya. Jadi gini ya, Abdul menolak untuk memindahkan gunung dengan alasan imannya dia itu, saya nggak punya iman sebesar biji sawi. Berarti dia mengkategorikan bahwa iman dia lebih kecil dari biji sawi. Nah, permasalahannya di dalam Alkitab juga, Matius pasal 13 ayat 32 ya, Yesus mau mengatakan bahwa perumpamaan biji sesawi itu adalah angka paling kecil, definisi paling kecil. Bunyinya dari mana? Matius 13 ayat 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih,
Tetapi apabila sudah tumbuh sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi ketika Abdon Sagala mengatakan bahwa dia tidak punya iman sebesar biji sesawi, karena biji sesawi ini definisi yang paling kecil, maka dia imannya 0. Gak ada yang lebih kecil lagi dari biji sawi. Jadi secara gak langsung Abdon menyadari dan mengakui bahwa dirinya tidak punya iman. Nah, ketika orang yang tidak punya iman pengen ikut dalam debat lintas agama, ini akan jadi suatu kekonyolan, Ikhwan. Kenapa saya bilang jadi sebuah kekonyolan? Karena gini. Apa arti iman? Karena debat lintas agama itu adalah debat ya yang dilakukan oleh orang-orang ya, orang-orang yang berpegang kepada imannya, gitu loh, untuk saling mengkoreksi atau mengkritik iman satu dan lainnya. Nah, ini lawan bicara saya nggak punya iman, gitu loh. Lalu dia mau ngomongin pengen menguji iman saya, kan lucu jadinya. Karena apa? Dia sendiri nggak punya iman, gitu loh. Ibarat kata analoginya, kita lagi ada di tengah-tengah sirkuit ya, tengah-tengah sirkuit. Lalu udah kayak gitu, kita lagi balap mobil nih, lagi lomba balap mobil. Tiba-tiba si Abdon masuk nih, gitu kan, nyetok kita, oh berhenti, saya pengen ikut balapan. Mana mobil kamu, Don? Gak ada, saya mah jalan kaki aja, nggak apa-apa kalian pakai mobil balapannya, saya mah balapannya lari. Kan lucu jadinya. Logika kamu udah kopong, Don, di sini, Don. Udah gantian. Boleh gantian. Boleh gantian nggak? Enggak ada kesempatan buat kamu, Don, karena kamu nggak punya iman, Don, soalnya, Don. Kamu udah terbukti, dan klaim saya ya, saya bertanggung jawab atas klaim saya. Semua orang boleh rekam, silakan. Saya semenjak dari 2 hari lalu saya meyakini tidak ada satupun umat Kristen di dunia ini yang punya iman. Semuanya nggak ada yang punya iman, cuma ngaku-ngakunya aja punya iman, tapi nggak terbukti dia punya iman. Karena kenapa? Bukan karena saya Tuhan bisa membuktikan itu. Alkitab sendiri, Alkitab kamu sendiri yang mengatakan bahwa tanda orang beriman, walaupun punya iman yang sangat kecil sebesar biji sesawi ya, gitu loh, itu bisa memindahkan gunung, gitu, dengan hanya diperintah saja, gitu loh. Ada di Matius 17 ayat ke-20, gitu loh. Coba terangkan apa arti iman. Nggak usah Angka yang paling kecil ya, angka yang paling kecil dari iman itu adalah sebesar biji sesawi. Nah, ketika dia mengatakan kayak Abdon tadi ya, dengan statement yang konyol, saya nggak punya iman sebesar biji sesawi, ya 0 berarti imanmu, Don. Karena paling kecil itu sebesar biji sesawi. Apa arti iman? Abdon. Gak ada orang Kristen di dunia ini yang punya iman. Mitos. Saya berani kata hoax kalau ada orang Kristen yang punya iman. Suruh pindahin gunung. Gak ada satu orang Kristen pun yang mampu pindahin gunung. Gak ada orang Kristen yang beriman. Makanya saya semenjak detik ini ya, saya memproklamirkan saya nggak mau debat sama Kristen. Karena kenapa? Nggak ada yang terbukti Kristen punya iman. Makanya hal yang wajar. Saya mau tanya sama Bang Budi nih, Bang Budi, kalau lihat orang Kristen sering nggak kalau debat itu dia sering pakai apa ya? Sering pakai asumsinya sendiri, bahkan berbeda dengan tafsiran otoritas Alkitabnya mereka. Sering nggak, Bang Budi? Bukannya sering lagi, wajibun banyak banget. Nah, kenapa mereka bisa kayak gitu? Seolah-olah mereka itu apa ya, nggak menghargai kitabnya sendiri ya. Contoh kayak Abdon ya, bahasa asli kitabnya nggak ngerti, gitu kan, metode hermeneutik nggak ngerti, gitu kan, metode eksegesis nggak ngerti, tapi mendadak jadi ahli tafsir Bible, gitu loh. Dan orang harus dengar asumsi dia, gitu loh. Dia punya otoritas yang agak, dan saya berani bertaruh saya ya, ketika dia punya produk tafsiran sendiri, tawarin aja sama temen sekursi gereja dia, pasti gak akan mau itu temennya pakai tafsirannya si Abdon, karena nggak punya otoritas, gitu. Nah, lalu dia ngoyo gitu kan, ngotot gitu kan, pengen kita ini mendengar apa yang dia sampaikan dengan menolak apa yang tertulis di Matthew Henry. Padahal gereja tempat si Abdon ya nyembah Tuhannya itu kan, Abdon itu kan, kamu kan Kristen, Don. Nah, Kristen itu PGI itu berpijak kepada tafsiran Matthew Henry komentari, Don. Nah, yang saya jelaskan itu bukan dari asumsi saya, semua dibenarkan sama Matthew Henry komentari, Don. Kayak gitu loh.
Nah, kenapa orang Kristen kok bisa sembarangan banget menyikapi kitab? Ya wajar, karena mereka nggak ada yang punya iman terbukti itu. Baik dari segi menyikapi pedomannya yang mereka anggap suci, yang kedua iman mereka pun tidak bisa dibuktikan secara kitabiah. Makanya mulai hari ini saya nggak mau debat sama Oten, karena kenapa? Nggak ada satu orang pun Oten di dunia ini yang punya iman. Mitos semuanya yang punya iman. Tafsirannya Yusuf Fakta, Manugulu ya. boleh. Tafsiran Yusuf Manugulu. Dia ikutnya tafsiran Yusuf Manugulu. Abdon ada aja lu larang aja lu Don ah. Ayo Don, baus Don. Pakai dalil. Orang disuruh orang-orang disuruh ikut tafsiran otoritatif, dia ikutnya tafsiran otoriter. Iya, Kan ngawur. dari tadi kan ngomong sudah, biarin dulu saya sebentar. Kalau kita bicara tentang Tuhan, harusnya kamu tahu siapa Tuhan. Kalau bicara iman, kamu harus tahu apa arti iman. Jadi kalau kita bicara mobil, kamu harus tahu apa itu mobil. Bagaimana saya punya mobil, kamu hanya hayalan aja mobil. Kamu ceritain tentang saya ke mobil. Coba buktikan dulu imanmu sama siapa. Kan gitu, apa arti iman? Pakai Nah, ini kelompok lagi nih logikanya si Abdon nih. Si Abdon seolah-olah dia menjadi juri gitu loh. Menjadi juri akan balapan. Tapi di satu sisi ya, dia berperan sebagai racer gitu loh. Tapi nggak bawa mobil, pengennya lari. Kelompok lagi logikanya di sini. Wah, mati kamu Don. Untung ini debat bukan di kampus Don. Di kampus sudah bobrok kamu Don, diketawain audiens kamu satu atrium. Kamu bicara mobil, tapi kan nggak ngerti mobil, nggak pernah lihat mobil, kan lucu gitu. Oh nggak bisa, karena gini loh, kamu nggak punya kapasitas ketika kamu untuk mengatakan oh orang itu tidak mengerti mobil gitu ya. Orang kamu aja mobil nggak punya dan nggak pernah melihat mobil. Mana buktinya? Nah, dengan buktinya gini, kalau kamu misalkan memang iya, orang yang mau ngomongin iman itu adalah orang yang punya iman, gitu loh. Nah, Apa kamu arti sekarang iman dulu? maksa ngoyo pengen ngomongin iman, Apa arti sedangkan iman dulu? kamu akui sendiri kamu nggak punya iman dan bahkan kamu bisa terbukti juga kamu nggak punya iman. Coba pindahin apa namanya Gunung Cermai ke belakang rumah saya, silakan. Nah, jadi gini ya. Sama si Abdon Sagala belum mampu ya, Abdon Sagala dan keluarganya yang Kristen semua ini dan saudara-saudaranya belum ada yang mampu mindahkan Gunung Cermai ke belakang rumah saya nggak akan ladenin dia. Itu statement Betul, saya. memang nggak ada, betul memang nggak ada yang bisa memindahkan. Ya udah, kalau nggak ada ya mohon maaf, saya nggak bersedia ngeladenin ngomong sama orang yang nggak punya iman. Finish. Kamu tahu iman nggak? Kamu tahu iman nggak? Apa arti iman? Dari tadi nggak bisa jawab. Bener tuh ya kata Abdul Sagala, dengerin tuh tadi kata Abdul Sagala ya. Apa Emang nggak arti ada iman? orang iman, orang Kristen yang punya iman tuh. Nah, silakan Berarti demo tidak ada sama yang Abdul beriman. kalau dia nggak Berarti setuju. tidak ada yang beriman. Orang Kristen tidak ada yang beriman. Bukan tidak ada yang beriman. Tidak, Jadi Pak Abdul sendiri yang tidak tuduh seperti Kristen tadi itu tidak ada yang Dia beriman. takut digebugin orang Kristen dia. gantian. Apa arti iman? Ini Pak Abdul ini jangan tuduh-tuduh orang Kristen itu tidak ada punya iman. Berarti Apa betul arti kata More ini, iman? betul kata More. Apa arti iman? Ngomong aja kamu orang iman nggak tahu ngomongin iman. Dari Muslim tadi nggak sudah tahu, dijawab. Tuhan nggak tahu. Tadi sudah bicara dijawab. Tuhan. Kenapa More turun ini? Kamu Dari nggak tadi kenal Tuhan tapi sudah bicara dijawab. Tuhan. Nggak kenal Tuhan tapi bicara Tuhan. Nggak kenal iman tapi bicara iman. Apa arti iman dulu? Umur turun sih. Ngomong aja Turun, dari anu. tadi. Kenapa dia turun? Mau nggak tahu Bre, kenapa tuh Bre? Ya nggak kuat, dia nggak punya iman kali. Iya nggak punya iman, enak aja lu. Pak. Wah, Gini, kacau. kita kan membicarakan sesuatu itu iman. Kita dasar dulu apa sih arti iman? Boleh. Baru kita enak. enak lagi di ini. Bicara iman tapi Itu nggak tahu. ada Bang Indra Mose tuh. Jadi tidak begini. Aduh, Pak. More Jadi kemana? betul. Jadi betul kata More tadi itu Pak Abdong itu tidak punya iman karena kan sesuai yang tertulis dia anu tadi dengan apa namanya tafsiran Matius yang dikomentari. Artinya jangan More yang Pak Abdong bantah Bukan, yang tertulis itu kan di kitab bicara Anda. ukuran. Kan ukuran itu. Jika ada yang
iman sebiji sesawi. Jadi kalau kita ada iman yang kecil saja kepada Yesus itu, kecil saja, saya bisa mindahin gunung. Tapi bukan Cocok sudah, berarti Pak Abdong itu tidak punya iman. Tunggu dulu biar enak santai kita ngomong. Artinya saya tidak punya iman yang sebesar sesawi itu. Saya hanya percaya kepada Dia, gitu loh. Untuk mindahin gunung, saya nggak mampu. Kan ukuran itu dibuat. Nah, jika kamu yang beriman, coba apa yang kata Yesus, atau kamu punya iman kepada Allah, coba pindahin gunung. Kan sama aja. Iya, berarti sudah betul. Artinya Pak Abdong harus mengaku bahwa Pak Abdong ini tidak punya iman, begitu. Bukan tidak punya iman, nggak ada sebiji. Berarti kalau punya iman ya pindahkan itu gunung. Nggak bisa, saya nggak Bagaimana sih ini orang ini bikin pusing saya saja kan ini. Gini loh, saya nggak punya iman sebesar biji sesawi. Karena kata Yesus jelas. Mungkin 100 per 10, 100 per 1000 dari biji sesawi iman saya. Kan itu ukuran dibuat. Cuma kita harus tahu apa arti iman dulu. Pakai Quran. Iman itu apa sih? Gitu kita bicarakan. Kamu baca-baca kayak siapa sih? Siapa itu? Baca-baca referensi lain, data-data lain. Padahal Qurannya nggak dipelajari. Kan gembleng kayak gitu. Pelajarin dulu dong Quran itu Tapi apa artinya. tapi tidak kan masuk di akal itu pernyataannya More itu. Kenapa saya mengatakan masuk akal? Dia kan tertulis. Kenapa juga saya tidak mau berkomentar terlalu banyak? Jangankan Yesus saya mau percaya. Karena kenapa saya tidak mau percaya Yesus sebagai Tuhan? Karena di Matius 4:8 sendiri iblis lebih hebat daripada Yesus. Kenapa saya katakan lebih hebat iblis daripada Yesus? Pada saat dibawa ke gunung dan dibawa ke paling yang tinggi, di situlah diperlihatkan Yesus kerajaan-kerajaan yang ada di situ. Artinya Yesus tidak tahu bahwa di situ ada kerajaan. Kenapa iblis ini sudah tahu? Itu berarti iblis lebih hebat daripada Yesus. Coba dia di Matius 4:48. Kalau gini, oke, nanti siap. Kita bicara gini loh Pak. Apa yang kita pertanyakan, apa kita statement kita itu, Bapak bilang iblis lebih hebat daripada Yesus. Ada dalilnya enggak? Ada dalilnya enggak? Kalau enggak ada dalilnya, berarti coba kan lihat, saya katakan Matius 4, Matius 4 ayat 8. Coba baca baik-baik itu Matius 4 pada saat Yesus dibawa ke gunung dan diperlihatkan kerajaan-kerajaan yang ada. Bahkan di situ ada dua permasalahan di situ yang bisa kita perdebatkan di situ. Iblis memperlihatkan kerajaan-kerajaan yang ada di bumi itu, dan di bumi itu seakan-akan bumi itu datar. Kalau bumi itu datar, kesilihatkan mana ujungnya? Di situ dua perdebatan di situ. datar apa yang nuliskan datar kayak mana sih datar maksudnya? Tidak, karena di kerajaan itu kelihatan semua, berarti berarti semuanya sudah kelihatan di situ. Yeah. Kelihatan semua di situ, berarti bumi itu datar. Nah, jadi gini Pak, Begitu pengertiannya. Kenapa iblis itu memperlihatkan dunia ini, kerajaan dunia? Karena memang iblis ini memang di dunia dia berkuasa, Pak. Kalau di surga dia nggak berkuasa. Kalau saya bukan itunya Pak Abdong, bukan itunya yang saya permasalahkan Pak Abdong. Yang saya bukan permasalahkan, yang saya mau katakan di sini, iblis lebih hebat. Iblis lebih hebat daripada Yesus. Yesus sendiri belum tahu bahwa ada kerajaan di bumi itu. Kenapa? Iblis ini sudah tahu bahwa di situ ada kerajaan, makanya dia bawa Yesus naik ke situ. Dia memperlihatkan kerajaan itu, memperlihatkan. Berarti Yesus belum tahu. Bukan belum tahu, nggak ada bahasa belum tahu. Cuma gini, apa yang dikehendaki oleh iblis, Yesus tunduk nggak? Mau nggak? Kan gitu aja. Kamu nggak usah ngarang, kamu nggak usah ngarang. Ayo kita balikin obrolan tadi, Abdon. Kamu bilang apa tadi? Iman kamu lebih kecil dari biji sawi. Oke, saya mau tanya sama kamu. Dalam ukuran Alkitab ada nggak yang lebih kecil dari biji sawi? Ayo, kalau ada kasih ayatnya. Jangan pakai asumsi kamu kalau ngomong sama saya. Apa artinya? Ayo, mana ayatnya? Mana ayatnya yang lebih kecil dari sesawi? Ayo. Apa arti iman dulu? Kamu dijawab dulu. Kamu tuh selalu ngeles. Saya sering lihat namanya Don. Kamu ngobrol itu Don. Kamu ngobrolin debat tentang agama. Kamu tuh nggak pernah bisa menjawab pertanyaan. Cuma bisanya nanya. Nah sekarang kamu ketemu sama saya nggak kepake Don cara kayak gitu. Ayo dijawab dulu. Tadi kan kamu udah ngomong nih. Kamu sama Elo berani kamu ngarang.
Ayo, mana ayatnya? Ada yang lebih kecil dari biji sesawi. Mana ayatnya? ada. Kalau saya bisa tunjukin ayatnya di dalam Bible kamu bahwa nggak ada yang lebih kecil dari biji sesawi. Ayo. Tidak. Perumpamaan itu, ya dengar ya. Perumpamaan biji sesawi itu artinya iman saya itu nggak sebesar itu. Kalau ada iman saya sebesar sesawi, saya bilang gunung. Nah, kamu bilang kan kamu orang beriman. Oke. Diam dulu. Kita fixkan dulu statement kamu nih, biar kamu nggak ngambang nih. Berarti sampai sini menurut kamu ada iman yang lebih kecil dari biji sawi, berarti kayak gitu? Deal? Ada. Deal? Oke, kawan-kawan, di sini lagi-lagi ya Maha Pendeta Abdon ya lagi membuat tafsirnya sendiri. Karena kenapa saya bilang kayak gitu? Nah, mari kita ngomongin soal iman ya. Nih, kita buka Injil Matius pasal 13 ayat 31, 32 sampai dengan 33 ya. Kita baca nih satu perikop nih. Ya, dengerin baik-baik dong. Yesus membentangkan sesuatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi ya, yang diambil dan ditaburkan oleh orang di ladangnya. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bukan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, dari sini Abdon ngarang dan kebantah lagi. Jadi tidak ada ya definisi perumpamaan yang lebih kecil dari biji sesawi. Jadi ketika Abdon ini ngarang, yang penting asal bisa bacot ya, dengan ngomong yang penting iman saya nggak lebih besar dari biji sesawi, lebih kecil lagi, itu ngarang. Karena kenapa? Dalam kacamata Alkitab ya, perumpamaan biji sesawi itu adalah angka yang paling kecil. Jadi ketika dia bilang lebih kecil, maka itu nol imanmu. Berarti terbukti lagi kamu nggak punya iman kan gitu. Tapi masih ngotot pengen debat atas agama, kan konyol dong. Ya bukan gantian ngomong, kamu nggak usah ngomong, kamu isinya asumsi semua. Kamu habis sama saya, asumsi kamu nggak pakai ayat. Ngomong iman tapi nggak tahu iman, itulah kamu. Ngomongin apa yang kamu ayatnya tahu. Mana? Ayatnya mana? Saya nggak tahu iman. Ayo tunjukin ayatnya. Kalau ngomong pakai ayat sama saya. Ya. Kalau saya setiap ngomong pakai ayat. Apa itu mana ayatmu? Mana ayat? Aduh. Lucu memang Abdon ini. Abdon ini kayaknya nggak pernah baca Bible ya. Dia cuma bisa ngarang doang. Don, saya mau tanya Don, kira-kira emak kamu kalau lihat anak udah tua gitu loh, cuma bisa ngarang kayak gini, malu apa kagak nih pernah ngelahirin itu? Saya bacakan ya, iman ya, ini biar kamu tahu. Nanti gantian kamu baca pakai ya. Iman ya. Hai manusia yang bebal, mudah-mudahan kamu bukan bebal ya. Maukah engkau? Enggak, kalau saya nggak suka ngarang. Jangan dipotong ya. Enggak dipotong. Iya. Lanjut lagi. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Iman yang kosong ya. Nah, itu di Yakobus 2 ayat 20. Nah, Yesus mengatakan mengimani kepada dia jika ada sebiji sesawi, maka saya bisa berbuat apa yang dikatakannya. Dan Yesus telah mengukur saya, berarti saya tidak mampu beriman yang sampai jangan ngarang lagi. Coba bacain saya Matius 13 ayat 31 kan. Kok kamu takut kalau misalkan lari ke situ? Coba dong Matius 31 ayat 33 bacain dulu dong. Matius 13 ayat 31 coba bacain. Tunggu dulu. Sekarang gantian. Bacain Matius 13 32 33. Sudah saya baca. Bacain Matius 13:33. Sudah saya baca satu. Baca dong. Ukuran kamu. Matius 2:30 sudah saya baca. Matius 13. Baca Quran dulu. Mana? Baca Matius 13 ayat 31, 32 dan 33. Jangan maksa. Pakai Quran dulu. Apa arti man? Kamu nih menjawab ini aja belum kelar, kamu nih suka loncat-loncat, gak kepake Don. Kalau pakai out of topic, jurus out of topic gak mempan Don. Saya ini debater paling tangguh, yang paling gak digiring-giring sama Oten Don.
Roh Kudus aja yang kamu sembah itu nggak mampu giring saya, Don. Apalagi kamu penyembahnya, gitu loh. Ayo dibaca dulu Matius 13 ayat 31, 32 dan 33. Nggak usah takut, Don. Ayo dibaca dulu, Don. Pelan-pelan aja. Ya, oke, saya baca ya. Jawab Nanti gantian. Don. Nanti gantian, janji ya. Kamu apa arti iman dalam Quran? Ayo, biar kamu paham. Berapa? Di mana? Di mana? Enggak, saya cuma mau meladeni kalau kamu sudah terbukti punya iman, gitu loh. Bicara iman tapi nggak tahu iman baru kamu. Itu lah, saya cuma mau ngeladenin kalau kamu terbukti punya iman, loh. Kamu aja nggak punya iman. Nah gini nih, oke, so kamu mau ngomong apa aja nggak apa-apa lah, tetap lah, suaranya kencangan saya kok. Jadi kamu nggak bisa dan pakai cara kayak Uti Hakimena, kayak cara yang lain ya, nyerobot saya ngomong itu nggak bisa. Jadi gini ya, dalam pembicaraan ini premisnya masih ke menolak gitu loh. Kamu nih masih menolak statement Alkitab kamu sendiri bahwa orang yang punya iman itu bisa memindahkan gunung dengan cara diperintah. Premisnya masih di situ, Don, gitu loh. Bukan ngomongin iman itu apa. Ketika kamu ngomongin iman itu apa, memang menandakan kamu itu takut gitu loh. Terbukti bahwa kamu tuh memang nggak punya iman. Nah itu yang pertama. Premis kamu yang kedua ya. Premis kamu yang kedua yaitu apa? Ketika kamu mengatakan bahwa yang namanya iman lebih kecil dari biji sawi itu ada. Sedangkan di dalam Matius pasal 13 ayat 31, 32 dan 33, Yesus menjelaskan perumpamaan yang paling kecil itu lagi biji sesawi. Lah jadi kalau misalkan dikatakan yang paling kecil ya, kalau kamu ngomong ada yang paling kecil lagi, berarti itu nilainya 0, Adon. Aduh, di waktu dulunya emaknya nih nggak nyuruh sekolah ya kayak gini jadinya. Apa arti iman? Dari tadi gak bisa jawab kamu, ngoceh aja dari tadi. Apa arti iman? Don, ayo Don dijawab dulu itu Don. Dijawab dulu Don. Apa arti iman? Ayo kamu udah bisa mindahin gunung belum Don? Enggak, kamu udah bisa mindahin gunung belum Don? Kalau kamu bisa mindahin gunung, ya berarti tandanya kamu nggak punya iman Don. Aku dulu nggak punya iman gitu. Oh, aku dulu nggak punya iman gitu. Kamu tuh suka gitu, suka ngeles, nggak kepake Don. Nggak kepake cara kayak gitu Don. Kalau ketemu sama saya Don. Jadi kamu punya iman nggak di Don? Nggak, jawab aja. Kamu punya iman nggak? Dia punya iman dong, tapi nggak sebesar biji sesawi. Sekarang kan nggak ada yang lebih kecil dari biji sawi Don. Kata Yesus paling kecil itu biji sawi Don. Kalau kamu bilang ada, berarti kamu ngarang Don. Kamu punya iman nggak? Kamu punya iman? Punya nggak? Jawab. Ya, saya mau nanya kamu punya iman apa enggak? Kalau saya nanti saya bisa buktikan. Tapi gini nih, setuju nggak? Setuju nggak kalau misalkan saya buktiin iman saya, tapi kamu harus buktikan iman kamu ya? Ya, coba setuju ya. Menurut kita masing-masing ya. Janji ya. Pindahin gunung dulu ya. Pindahin gunung ya. Ya kamu harus pindahin gunung dulu lah. Kalau saya mah gampang membuktikan orang Islam punya iman apa enggak tuh gampang. Kamu bisa pindahin gunung. Baca surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat 5, clear. Bisa pindahin gunung nggak? Bisa pindahin gunung nggak? Enggak ada di Al-Quran dikatakan orang beriman harus mindahin gunung, itu enggak ada. Yang mengatakan bahwa tanda orang beriman itu bisa mindahin gunung itu cuma Alkitab Don. Dan kamu katanya Alkitab itu ayat suci, firman Tuhan. Atau jangan-jangan gini, ketika Abdon masih ngeyel yang mengatakan dia beriman tapi dia nggak mampu untuk memindahkan gunung, berarti konsekuensi logisnya Alkitab itu ada ayat palsunya Don. Dasarnya dulu apa arti iman? Kamu ngoceh iman tapi nggak ngerti loh. Aneh loh kamu bicara iman tapi nggak tahu, ngeblank namanya itu. Aduh. Lah kamu namanya mundur ke belakang lagi Don kalau misalkan ngomong iman. Saya cukup tahu kok. Saya cukup tahu keinginan dialektika kamu. Karena kamu gak bisa membuktikan kamu punya iman, akhirnya kamu mundur. Gitu loh. Mundur ke perkara iman itu apa? Gitu loh. Ya sebenarnya gini Don ya. Kalau kiranya memang topik ini terlalu tinggi buat kamu ya. Ya ini juga kalau ibu kamu pernah ngajarin rasa malu gitu ya sama anaknya gitu ya. Ya kalau ibu saya sih pernah gitu ya. Tapi saya kan nggak tahu kan, karena saya juga nggak bisa melevelkan ibu saya dengan ibu kamu Don, gitu loh, kayak gitu. Ibu saya terhormat soalnya, jadi kan saya nggak tahu juga ya. Paling nanti Abang bentar lagi mewek-mewek nih gitu kan, kayak waktu itu, wah sudah dibawa-bawa emak saya, ya lu nggak hancur gitu pola pikirnya, kayak nggak pernah dikasih gizi gitu. Apa arti iman?
Itu aja jawab. Nggak tahu kan? Jangan buat malu kamu. Tahu arti iman. Oke, saya jawab arti iman ya. Saya jawab arti iman. Tapi nanti kamu pindahin gunung ya. Deal ya. Deal nggak? Pakai dalil. Deal ya. Deal ya. Deal dulu. Deal. Apa arti Oke. iman? Enggak, setelah saya jawab deal dulu dong. Iya jawab lah. Karena saya nggak mau gitu loh gaya-gaya ngeles kamu kayak udah-udah. Saya sering lihat debat kamu itu cuma bisa ngeles gitu loh. Cuma jago ngomong gitu. Iman itu apa artinya? Dari tadi kok ngomong iman tapi nggak ngerti iman. Buktikan dulu aja kamu bisa mindahin gunung. Halah, saya nggak bisa mindahin gunung. Sekarang giliran kamu. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa mindahin gunung? Iman saya, kata Yesus itu tidak sebesar biji sesawi. Nggak ada. Coba mana ayatnya kalau ada iman yang lebih kecil dari biji sesawi mana? Mana ayatnya kalau ada iman yang lebih kecil dari biji sesawi? Kan sudah saya Mana jawab. ayatnya kalau ada iman yang lebih kecil dari biji sesawi, kata Yesus. Kalau saya udah tunjukin ayatnya bahwa nggak ada iman yang lebih kecil dari biji sesawi, dan itu kata-kata Yesus gitu. Ngomong aja lu dari Silakan Abdul, jangan ngarang dulu dong. Kamu kalau debat sama yang lain oke lah, masih bisa ngarang-ngarang, tapi kalau sama saya pakai ayat gitu loh. Kalau cuma model asumsi data asumsi, lalu ketika orang lagi menjelaskan kamu nyerobot ngomong, oh nggak kepake Don sama saya Don, cara gitu. Arti iman dari tadi kok. Jawab dulu, saya diam kalau bisa jawab. Ayo. Don, ada nggak iman yang lebih kecil dari biji sesawi? Kamu nih lucu loh, ketika kamu berstatement ya, ketika kamu nggak berstatement, kamu tuh nggak berani mempertanggungjawabkan statement kamu, Don. Apa dulu ibu kamu nggak ngajarin rasa tanggung jawab, Don? Apa arti iman? Nggak, kok ibu kamu kok parah banget yang ngedidik anaknya gitu loh, Don. Pada orang tua nggak baik. Pantesan ketuanya jadi kayak gini gitu loh. Beneran itu ibu kamu nggak pernah ngajarin tanggung jawab ya, Don ya? Apa Coba saya mau tanya dulu deh dari etika dulu deh. Kamu mak kamu yang udah almarhum itu udah pernah ini belum? Udah pernah ngajarin rasa tanggung jawab belum? Nggak boleh bawa Don, saya tanya dulu deh. Maaf nih agak privasi dikit. Enggak, saya mau tanya itu emak kamu, bapak kamu pernah ngajarin bertanggung jawab enggak? Karena kalau saya ya bapak saya yang terhormat, ibu saya yang terhormat, yang berpendidikan itu ngajarkan gini Don. Reski, kamu itu kalau misalkan berstatement, biasakan kamu bertanggung jawab dengan statement kamu. Nah, makanya saya ketika ketemu sama orang ya Don ngobrol ya gitu, ngobrol seperti sekarang ini saya itu suka apa ya meminta pertanggungjawaban gitu dari statement dia ketika dia mengatakan bahwa ada iman yang lebih kecil dari biji sesawi gitu loh. Mana ayatnya, mana itu yang kata-kata Yesus ada yang demikian. Karena saya sendiri ya bahwa data yang sangat valid Abdon bahwa itu dari kata-katanya Yesus gitu loh ya, walaupun saya tahu sih kamu udah teriak-teriak ngomong ya biar nutupin percakapannya saya, tapi sayangnya speakernya saya matiin gitu. Saya cuma lihat indikator gambar kamu aja, klip karena kenapa saya tuh perhatikan gitu loh, saya perhatikan kamu kalau debat, kamu kalau udah kepepet ya, kamu tuh pasti akan ngoceh terus kayak gitu ya. Makanya sengaja sound card saya pasang, saya install, ini memang diperuntukkan untuk debater model-model kayak kamu gitu loh. Karena sudah saya lisin gitu kan, debater Oten berapa ekor nih yang model-model kayak Abdon, satu si Abdon, si Uti ya. Nah makanya senjata ini saya keluarin kalau ketemu model kalian. Kenapa? Soalnya kalian sendiri kalau debat gak pernah pakai data. Aduh, Abdon. Capek nggak Don tadi Don ngomong Don? Karena kan kamu untuk nutupin suara saya kan perlu teriak-teriak gitu kan? Karena tadi saya lihat ininya apa indikatornya sampai lebar banget gitu. Nah itu kamu mesti teriak-teriak. Kalau saya sih enggak sih soalnya. Gimana Don? Udah puas. Enggak, saya mau tanya, mak kamu ngajarin rasa tanggung jawab gak sih Don? Oh ya. Enggak, kalau mak kamu nggak pernah ngajarin ya blow on betul gitu loh saya katakan.
Itu belak-belakan aja saya katakan. Emak saya sih nggak kayak gitu soalnya. Kalau emak saya ngajarkan rasa tanggung jawab. Jadi kalau kamu berstatement itu harus berani diuji statement kamu. Itu Don. Ya beda Don. Itu bedanya orang tua berpendidikan sama enggak Don. Nah saya mau tanya sama Abdon. Abdon berani nggak kalau statementnya saya uji? Kalau nggak berani tinggal ngomong nggak berani gitu. Silakan turun. Sudah gantian. Enggak, saya nggak mau gantian. Kalau kamu masih ngarang gitu loh. Kalau kamu masih takut diuji statementnya, nggak usah ketemu saya Don, ngomong ya Don. Karena kenapa? Yesus pun kalau berdebat sama saya ya Tuhan kamu, pasti statementnya saya minta pertanggungjawaban, pasti. Gitu. Katanya kan kamu pendidikan. Kamu kan orang pendidikan, saya pengen tahu. Ya sekarang gini gitu loh, kamu aja debat pakai asumsi, saya pakai data. Kamu debat pakai asumsi, saya pakai data gitu loh Don. Terus kamu nantang saya debat gitu loh. Kamu aja nggak punya iman, kamu hari ini aja nggak bisa terbukti kalau kamu memiliki iman. Kamu masih ngarang, kamu demi mempertahankan apa ya, mempertahankan gengsi gitu loh, untuk ketahuan nggak punya iman, sampai kamu harus ngarang gitu. Dan lucunya yang dikarang itu kaidah keagamaan kamu sendiri, bahwa kamu mengatakan berstatement iman saya lebih kecil dari biji sesawi, padahal Tuhan kamu yang namanya Yesus ya berkata di dalam Injil Matius yang paling kecil itu biji sesawi Don. Gimana Don? Ada itu di Matius 13 itu tadi, di Matius 13 ayat 31, 32 dan 34. Silakan dibaca Don. Gitu. Makanya jadinya saya tanya gitu loh, kamu pernah diajarin nggak sama orang tua kamu gitu loh, bahwa ketika berstatement itu harus mampu mempertanggungjawabkan statementnya gitu. Ya kalau misalkan memang nggak pernah diajarin lah ya nggak sekelas kita Don. Ngobrol sama yang lain aja deh Don, kalau kayak gitu Don. Kebingungan dia nggak tahu apa arti iman. Enggak, kalau saya lebih baik gini Don. Kamu mau framing saya juga nggak peduli Don kalau saya. Karena gini loh, saya itu nggak pernah peduli omongan orang Don. Itu saya gitu loh. Jadi saya tahu kok kamu itu kalau dalam berdebat yang saya lihat-lihat nih ya, kalau iseng-iseng gitu kan, kamu itu debat tuh pasti nanti apa? Kalau nggak bisa nih orang digiring, pasti orangnya kamu framing. Oh nggak bisa jawab, oh nggak tahu jawabannya. Buat saya lebih baik kayak gitu Don. Tapi tetap kamu akan saya cecer pertanggungjawaban dari statement kamu gitu. Makanya nih ya, saya berani mengklaim, ini klaim baru yang namanya klaim ya. Debater muslim selain yang kokoh kayak saya itu nggak ada, karena saya nggak bisa out of topic kalau sama saya. Ketika kamu punya statement, saya pertanggungjawabkan dulu statement kamu, baru kamu boleh ngoceh lagi. Itu Don. Kecuali kamu ngomong sama yang lain bebas lah. Atau kamu mau ngerengek-ngerengek gitu kan kayak dulu gitu kan, berharap nantinya rame gitu kan dengan ngomong, "Aduh sudah segini babu emak saya." Nyatanya emak lu nggak bener ngajarin lu Don. Gitu. Tapi anu juga More, sebenarnya blunder sebenarnya Pak Abdong kalau mempertanyakan masalah iman. Karena berarti dia tidak yakin bisa memindahkan gunung, berarti dia memang tidak punya iman. Iya, memang itu yang harus dia ngeles di situ. Blunder dia. Bang Elo. Saya tahu, makanya saya cecer terus di situ. Abdon itu takut untuk nanggapin itu gitu loh. Tadi mau bilang apa? Mau bilang itu peribahasa ambruk ya, kebantah sama Matthew Henry gitu kan. Mau mengukuhkan bahwa tafsiran dia lebih baik daripada Matthew Henry, nggak mampu juga, bubuk di situ. Gitu loh. Makanya sekarang nih statementnya nih yang ketiga mau saya bubukin lagi gitu kan, dengan dia mengatakan bahwa iman saya lebih kecil dari biji sawi. Bubuk juga, karena kenapa? Kata Yesus di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 31, 32 dan 33 sampai 34 menjelaskan bahwa iman itu perumpamaan yang sangat kecil, yaitu biji sesawi. Gak ada yang lebih kecil dari biji sesawi. Dibantah lagi aja ayatnya sendiri. Ada anu ini Mure, ada ayat baru ini, tulisan Abdon kalau begitu. Artinya ada yang lebih kecil daripada biji sawi. Harus bikin dia Injil Abdon pasal 1 ayat 1. Aduh, Abdon. Tadi kan dia teriak-teriaknya kan, tadi sama Bang Elo kan enak banget kan dia teriak-teriaknya kan. Iman saya gak sebesar itu kan gitu ya kata dia, bener gak?
Aduh. Tuh mulai framing. Gak apa-apa Don, silakan Don, kamu ketik yang ini. Karena saya tuh orang paling gak peduli Don dengan omongannya kafir. Itu saya. jadi apa ya? Kamu salah kalau dipikir ya, wah saya tuh bisa digini-giniin. Oh enggak, saya gak peduli Don. Emak kamu kalau bangkit dari kubur gitu kan dengan Reski kamu jangan galakin anak saya, wah tetap tak galakin Don. Gitu. Apalagi kamu cuma anaknya Don. Gitu. Karena kenapa? Sejatinya saya tuh paling apa ya? Paling geli gitu loh lihat ada orang yang mukanya bobrok. Udah gitu takut bertanggung jawab terkait statementnya sendiri gitu loh. Nah, itu geli Don. Gitu dong. Jadi gimana Don? Udah ada belum ayatnya? Jadi udah ada ayatnya. Udah. Enggak, bukan gantian, kamu tunjukin ayat ke saya. Yesus ngomong bahwa ada iman yang lebih kecil dari biji sesawi. Kamu dari tadi ngomong gak capek apa? Oh enggak, kalau saya nggak perlu teriak-teriak soalnya Don ngomongnya Don. Suara saya pelan juga tapi menggelegar Don. Ya maklum sih Don, kalau saya proyeknya lancar Don, nggak pernah seret kayak kamu gitu loh. Jadi bisa beli apa yang saya mau. Proyek kamu itu kecil banget kamu itu. Itu Don. Ya kalau kamu memang kalau mau nutupin suara saya perlu teriak-teriak Don. Kalau saya kan enggak Don, kan device-nya bagus. Gimana sih Abdon? Jadi gimana Don? Kasih dulu ayatnya mana? Udah. Aduh. Ngomongnya. Udah belum ngomongnya? Yang ngomongnya belum? Enggak, kamu akan saya izinkan ngomong kalau udah tunjukin ayat bahwa ada iman yang lebih kecil dari biji sesawi. Nah, itu yang kamu hindari. Kecuali kalau kamu akui iya saya ngarang. Kecuali kamu akui iya saya ngarang gitu. Kalau itu ya baru kita lanjut pembicaraan. Kamu kalau ketemu sama saya Don harus mempertanggungjawabkan statement kamu dulu Don. Gak bisa leluasa bisa kamu bolak-balik saya pudel loh, gak bisa ketemu saya. Kita berdua ya. Kapan kita berdua? Ayo. Biar saya lihat kamu kepintaran. Gak usah berdua. Kamu buktikan aja dulu ayat statement kamu Don biar gak malu-maluin emak kamu dalam peti. Iman itu apa artinya? Iman itu apa udah artinya? Kamu jawab dulu. Itu mana ayatnya bahwa ada iman lebih kecil dari biji sesawi kata Yesus. Saya nggak bisa mindahin gunung. Ya udah berarti tandanya kamu nggak punya iman Don. Berarti setuju? Oke. Tidak besar. Oke, dijawab dulu. Kamu nggak punya iman Don. Sekarang. Setuju nggak kamu nggak punya iman? Setuju nggak kamu nggak punya iman? Apa arti iman? Setuju nggak kamu nggak punya iman? Ya saya punya iman. Setuju nggak kamu nggak punya iman? Oh nggak setuju. Saya punya iman. Saya punya iman. Nah, kalau punya iman kamu harusnya bisa mindahin gunung Don. Iya, Menurut iman saya kamu. kan sebesar biji sesawi. Oke, mana ayatnya ada iman yang lebih kecil dari biji sesawi kata Yesus. Bawa sini ayatnya. Bawa ayatnya sini bahwa ada iman yang lebih kecil dari biji sesawi Abdon. Apa arti iman? Si Abdul ini takut banget jawab nih ya Don, saya baca ini firman Tuhan kamu nih Don ya. Matius pasal 13 ayat 31. Yesus membentangkan sesuatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi. Nah, yang paling kecil itu biji sesawi, Don. Nah, di sini tegasnya nih, lihat nih, dengar ya. Yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil. Saya ulang lagi Don, yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil perempuan yang diaduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya.
paling kecil Don perumpamaan biji sesawi itu. Jadi kamu harus bawa ayatnya, kata Yesus juga yang bilang bahwa ada iman yang lebih kecil dari biji sawi. Kalau saya mampu tuh tunjukin ayatnya tuh bahwa gak ada iman yang lebih kecil dari biji sesawi, kata Yesus. Silakan ayatnya dulu Don, baru saya lanjutin. Gak bisa kamu debat sama saya gak pakai ayat, main asumsi kayak yang lain-lain. Kamu debat sama yang lain aja kamu. Kalau sama saya mah nggak saya peduli. Udah, apa arti iman? Kamu ngomong iman, dijawab dulu. Dijawab dulu. Udah saya jawab Kok dari ketawa? tadi. Loh kok ketawa? Nggak, arti kenapa iman? sih Don? Kamu tuh takut kalau saya buktikan kamu nggak punya iman Don? Arti iman itu apa? Apa arti Don, iman? dijawab dulu. Tadi nggak bisa jawab. Bentar. Saya mau tanya nih, yang tadi ngomong iman saya lebih kecil dari biji sawi, iman saya lebih kecil dari biji sawi itu siapa Don? Betul. Oke, kalau gitu buktikan sama saya di dalam Alkitab ada ayat yang menyatakan bahwa ada iman yang lebih kecil dari biji sawi, kata Yesus. Silakan. Ayo, kalau nggak malu, pasti nanti nggak tahu malu nih. Abdul masih bilang apa arti iman, ngeles ya. Saya jawab. Aduh, Don. Tapi anu juga Muri sebenarnya di kekristenan itu tidak perlu sebenarnya memang mereka beriman. Kenapa saya katakan begitu? Karena pesunda lebih duluan dan lebih duluan masuk surga. Jadi dia tidak perlu beriman Muri sebenarnya. Pesunda lebih duluan masuk surga. Ini kan tertulis. Kayak lokalisasi gitu. Kalau ada yang mau mengatakan itu metafora, kita bisa berargumentasi bahwa apakah seandainya kita mengambil dasar daripada anak sekolah, apakah masih bisa disebut dia anak sekolah orang sekolah kalau dia sudah keluar dari dia mengatakan kan dia sudah sadar, tetapi kan yang tertulis di situ pesundal, berarti tidak ada jalannya bahwa dia sudah sadar, tidak ada. Kalau ada hadisnya ayatnya dia sudah sadar, perlihatkan, tidak ada. Sampai mati dia tidak bisa perlihatkan bahwa ada ayatnya pesundal itu sudah sadar. Tidak ada, memang pesundal. Kita ambil analogi begini, Mure. Ada perguruan tinggi, kita sekolah di situ. Pada saat kita keluar, apakah masih bisa kita dikatakan mahasiswa di situ? Tidak bisa. Berarti kan di situ tertulis pesundal. Jadi begitu sebenarnya juga Mure. Jadi wajar lah. Berarti Abdon ini tidak ada iman. Jadi tak usahlah berdebat Mure dengan dia. Iya, makanya saya sih nggak mau berdebat. Saya cuma pengen mempertanyakan statement dia. Nggak berdebat saya dari tadi. Kalau bicara tanyakan statement dia doang. Gini ngomongin agama pakai asumsi. Ngaco. Itu lebih penghujatan luar biasa itu yang kayak gitu. Saya aja ya, yang bukan agamanya Kristen, nggak berani loh saya tafsirkan ayat Alkitab saya nak udel. Selalu saya rujuk Matthew Henry. Saya lihat Matthew Henry komentar gimana, komentar Yerusalem bagaimana. Sampai kalau misalkan kurang, saya lihat yang lebih kuno lagi. Asian Christian Commentary on the Scripture namanya. Saya punya. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Satu buku, satu kitab dan satu Injil. Dan itu saya baca, wah ini Kristen yang ngaku-ngakunya punya iman, nafsirkan kitabnya saya nak udel. Dari sini aja, dari perilaku sudah terbukti dia nggak punya iman, gitu loh. Bahkan kayaknya saya lebih menghargai Alkitab ketimbang yang Kristen. Berani saya mengatakan demikian. Kayak contoh Abdon dengan mengatakan iman saya lebih kecil dari biji sawi, makanya nggak bisa mindahin gunung. Masalahnya Tuhan kamu yang namanya Yesus, warga negara Israel ya, itu mengatakan perumpamaan biji sesawi itu adalah yang paling kecil Don. Ayo, jadi saya harus percaya Tuhan kamu apa percaya kamu, saya tanya. Kalau kayak gitu dari tadi ngoceh aja kamu ganti. Oh iya. Ya gimana kegantian, kamu loncat-loncat dulu bahasannya. Ini topik ya, pembicaraan sampai pertanggungjawaban dari statement kamu. Tadi kan kamu yang teriak-teriak iman saya lebih kecil dari biji sawi. Mana ayatnya ada iman yang lebih kecil dari biji sawi? Sedangkan saya bisa menunjukkan definisi atau perumpamaan biji sawi itu adalah angka paling kecil. Ayo. Udah, gak usah kamu ajarin, itu pelajaran kecil itu.
Lah, pelajaran anak kecil. Terus kalau ngarang orang dewasa gitu. Wah, ini lebih ngaco lagi. Berarti kalau gitu, bahwa gitu saya lebih yakin saya Kristen. Memang seluruh dunia nggak ada satu ekor pun yang punya iman. Arti iman itu Nggak ada apa? satu ekor pun yang punya iman orang Kristen itu. Arti iman itu apa? Nah, kamu nanyakan, mempertanyakan saya terkait iman itu artinya apa? Sedangkan kamu sendiri nggak punya iman, Don. Gitu loh. Yang ada kamu itu pengen cari ilmu gratis. Oh, nggak bisa, Don. Iman, ngomong aja kamu. Aduh. Jadi gini Ikhwan Fillah semua ya, ini Abdon ini ceritanya ya, saya resum nih dari awal nih ya, biar oten-oten yang ada di bawah ini juga bisa mempertimbangkan nih, Abdon ini orang yang ngerti agama apa goblok dalam agama gitu loh, kayak gini ya. Jadi gini, Abdon ya takut diuji mindahkan gunung sampai dia ngarang ya bahwa iman dia lebih kecil daripada biji sesawi. Karena dia nggak punya iman sebesar biji sawi, makanya nggak bisa mindahin gunung. Ngarang dia. Dan kelihatan di sini Abdon ini memang nggak pernah baca Bible gitu. Jadi Bible itu setiap minggu cuma dijepit di ketek gitu. Kalau nggak ditaruh, diselipin di pinggang arah dekat mau ke bokong. Gitu. Menandakan sekali itu nggak pernah dibaca. Karena kalau dibaca, coba bisa dibaca itu Matius pasal 13 ayat 33, 32, 33, 34 ya. Di sana Yesus menjelaskan bahwa perumpamaan biji sesawi itu adalah perumpamaan yang paling kecil. Jadi nggak ada kalau yang lebih kecil dari biji sawi, Don. Gitu. Nah, kalau kamu merasa bilang ada, mana ayatnya? Buktikan dulu baru kita ngomong lanjut. Waduh, Abdon. Udah. Sok jawab dulu ayatnya, Don. Nanti kalau udah ada baru kasih tahu saya. Ya. Bang Budi sama Bang Elo, nanti kalau Abdon udah tunjukin ayatnya ada iman yang lebih kecil dari biji sesawi kata Yesus, bangunin saya ya. Siap. Yang bilang ada ayatnya siapa? Nggak, Katanya Bang ini Abdon. perempuan nih ngomongnya nggak capek-capek ngomongnya ini. Udah gantian jadi gini. Jadi Aduh, ngarang lagi nih, nggak pakai ayat ya Mas Lin. jadi itu ya. Udah ya. Udah belum. Aduh, ayat dulu Don. Udah belum. Jangan ya. sampai saya setelin musik Slipknot nih, Don. Di sini nih, gara-gara kamu lama tampilin ayat. Diam ya. Kamu diam ya. Ya. Kamu diam ya. Saya akan diam, nggak akan nyela kalau kamu ayatnya udah tunjukin, Don. Dari Ya. statement kamu. Jadi biasakan Udah ya. berstatement itu sesuai dengan ayat. Tapi kata Ya. Yesus ya, silakan. Oke. Kamu kayak perempuan aja, kamu ngoceh terus. Ngoceh terus, orang mau ngomong ngoceh aja kamu. Nah, diam ya. Apa yang kamu sebutkan tadi tentu ayatnya. Oke. Jadi pemahaman iman itu dasar kita itu Quran dulu, kitab sucimu, Alkitab. Dasar sekali. Ya, dia nggak tunjukin ayat. Udahlah, kita nyetel musik Slipknot aja deh kalau kayak gitu. Kamu udah tahu ya, Jung? Udah. Abdon sampai besok juga gak bakal jawab. Serius. Abdon sampai besok juga gak bakal jawab. Percaya sama saya. Iya. Ayatnya nggak ada. Enggak. Ya udah berarti ngarang kamu. Kalau ngarang mending kamu nyanyi aja Don. Itu kan kata kamu. Nah, mending kita nyanyi kalau daripada kamu ngarang. Saya nggak mau bikin kamu buat dosa, Don. Lu ikut